Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A Biologi Nondik. Materi kami terkait observasi hutan mangrove di Desa Langge, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Baik, yang pertama untuk mempresentasikan adalah Kak Ainun Jafar. Kepada Kak Ainun dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Jafar akan mempresentasikan di sini pada slide pertama, yaitu observasi pohon mangrove Desa Langge, Kecamatan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara. Lalu di sini ada penjelasan. Menurut Rahmawati 2006, hutan mangrove adalah ekosistem utama pendukung kehidupan penting di wilayah pesisir dan kelautan, serta mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan atau nursery ground berbagai macam biota perairan, penahan abrasi pantai, amukan angin topan dan tsunami, penyerap limbah, dan pencegah intrusi air laut. Lalu, hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomis yang tinggi, seperti sebagai penyedia kayu, obat-obatan, dan teknik penangkapan ikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ririn Paweni. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Daerah pesisir pantai Provinsi Gorontalo, khususnya Desa Langge, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, terdapat suatu kawasan yang dikenal dengan kawasan teracing mangrove, yang terdapat vegetasi mangrove yang sangat beraneka ragam. Tumbuhan mangrove yang dijumpai pada kawasan mangrove di Desa Langge, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, pada tingkat pohon pancang dan semai, yakni Senerita alba, Senaritia ovata, kemudian Avicennia alba, kemudian Avicennia marina, Geryopus tagal, kemudian Geryopus decandra, kemudian Rhizopora mucronata, Rhizopora apiculata, Rhizopora stylula, kemudian Phytocarpus granitum, Burgeria gymnoriza, kemudian Burgeria porphyra, Baderan dan Kumasi 2013. Menurut ahli 2003, yaitu ekosistem mangrove memiliki fungsi yang sangat baik dalam lingkungan hidup karena adanya pengaruh laut dan daratannya. Mangrove juga mampu berperan sebagai penahan ombak serta penahan intrusi dan abrasi laut, dan juga memiliki fungsi serbaguna. Hutan mangrove sebagai sumber penghasilan, tempat berkembangnya biota laut tertentu dan flora fauna pesisir, serta dapat dikembangkan sebagai zona wisata untuk kepentingan dan penelitian. Materi selanjutnya, ekosistem dan sumber daya alam hutan mangrove sangat perlu dijaga dan dikelola keberadaannya. Kerangka pengelolaan hutan mangrove ini terdapat dua konsep utama. Yang pertama itu ada perlindungan. Nah, perlindungan hutan mangrove sebagai upaya perlindungan terhadap hutan mangrove menjadi kawasan hutan mangrove konservasi. Yang kedua yaitu rehabilitas. Nah, rehabilitas ini terhadap hutan mangrove yaitu kegiatan penghijauan yang dilakukan terhadap lahan-lahan yang dulu merupakan salah satu upaya rehabilitasi yang bertujuan bukan saja untuk mengembalikan nilai estetika, tetapi yang paling utama adalah untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan mangrove yang telah ditebang dan dialihkan fungsinya kepada kegiatan lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian yang dilakukan pada saat observasi pohon mangrove di Desa Langge, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu dengan menggunakan metode survei, yang dimana meliputi pengamatan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian, dan juga kita melakukan wawancara dengan para stakeholder atau warga sekitar yang terkait. Nah, selain itu juga kita melakukan suatu penelusuran kepustakaan sebagai data sekunder, yang dimana data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif. Kemudian adapun hasil dan pembahasannya, yang dimana fase 1 itu terdapat persiapan dan perencanaan. Nah, isu permasalahannya itu yang pertama, perusakan mangrove karena disebabkan oleh adanya faktor alam.
Kemudian yang kedua, adanya kerusakan wisata mangrove yang disebabkan oleh para masyarakat setempat dengan menebang beberapa pohon mangrove tersebut untuk dijadikan kayu bakar untuk dijual. Kemudian yang ketiga itu terdapat kerusakan mangrove yang terjadi karena pada masa pandemi sekarang ini yang menyebabkan tidak terawatnya mangrove tersebut. Kemudian terjadinya pembuangan sampah di sekitar mangrove oleh para pengunjung. Kemudian tidak ada kesadaran atau perhatian dari para pemerintah setempat. Baik, selanjutnya untuk tujuan jangka panjang rantangnya sendiri, yaitu yang pertama agar meningkatnya kesadaran masyarakat dan wisatawan yang datang berkunjung ke mangrove tersebut, dan juga pentingnya kesadaran dari pemerintah terhadap kondisi mangrove pada kawasan konservasi. Nah, kemudian untuk perencanaannya sendiri, yaitu yang pertama dilakukan adalah melakukan penanaman kembali mangrove guna menggantikan posisi mangrove yang sudah rusak sebelumnya agar mangrove ini tidak punah. Kemudian melakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat agar meningkatkan rasa tanggung jawab, kepedulian, dan kesadaran diri agar mangrove ini tetap terjaga dan tempat wisata tetap sejuk dan banyak pengunjung. Kemudian juga menyediakan tempat untuk pembuangan sampah. Selanjutnya, yang kedua itu melibatkan mitra kunci. Mitra kunci di mangrove Desa Langge ini ada pengelola trekking mangrove dan pemerintah sekitar. Dan penjaga wisata mangrove ini Bapak Yusuf. Kemudian yang ketiga, stratifikasi kawasan kajian. Zonasi merupakan penetapan zona atau blok pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan fungsi dan peruntuknya. Pengelolaan rencana wisata di kawasan mangrove membutuhkan suatu zonasi wisata. Dalam pengelolaan kawasan konservasi dikenal dua istilah nih, menyangkut zonasi, yakni zona dan op. Istilah zona lebih banyak digunakan untuk kepentingan dalam taman nasional, sementara untuk kawasan konservasi lainnya seperti kawasan wisata digunakan zonasi pengembangan rencana wisata alam kawasan mangrove di daerah pesisir Kecamatan Anggrek membutuhkan suatu penentuan wilayah yang berpotensi. Zonasi berfungsi menetapkan zona atau blok pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya akan saya lanjutkan. 4. Opsi rentang yang potensial. Berdasarkan zona pembagian yang ada di Trekking Mangrove in Love, kegiatan restorasi dapat dilakukan pada zona penyangga dan zona pemberdayaan masyarakat. Pada kedua zona tersebut berlangsung aktivitas manusia untuk keperluan wisata dan juga ekonomi, di mana zona penyangga dikhususkan kepada para pengunjung yang ingin berwisata, sedangkan zona pemberdayaan masyarakat diperuntukkan untuk para nelayan dan warga masyarakat. Oleh sebab itu, opsi rentang yang tepat untuk zona penyangga dan zona pemberdayaan masyarakat adalah mempertegas perbatasan antar zona bagi para pengunjung. Selanjutnya, rehabilitasi hutan mangrove dengan mengembangkan hutan mangrove yang terstruktur dan terjaga padat dan keras. Selanjutnya, edukasi masyarakat terhadap aktivitas dari kerusakan dan pengelolaan sampah di kawasan mangrove. Yang kelima yaitu perencanaan kerja. Sekian presentasi dari saya. Yang terakhir ada perencanaan kerja. Untuk perencanaan yang kemudian kami lakukan dalam manajemen sumber daya pesisir dilihat dari isu permasalahannya itu membentuk sosialisasi bersama masyarakat setempat dan pemerintah bersama. Pengelola maupun pengunjung wisatawan dapat melakukan penanaman mangrove agar tidak punah dan memberikan peraturan yang akan diterapkan. Dan untuk membudayakan akan kesadaran diri, tanggung jawab terhadap mangrove untuk kepentingan bersama. Baiklah, itu tadi adalah hasil presentasi dari kami kelompok 1 Manajemen Sumber Daya Pesisir. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.